Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya sahib hadzal kitab. Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Syekh Sahib Fatajul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Inna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbati wa awsilil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Silahkan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Ketua Lembaga Dakwah TQN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Bantar Gebang, Bapak Haji Endang Danu beserta seluruh jajaran pengurus LDTQN Kecamatan Bantar Gebang, juga pengurus atau DKM Mushola Miftahud Darussalam, tokoh masyarakat, tokoh ikhwan,
tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh ekonomi, tokoh pemerintahan, sipil atau militer, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang terus-terusan dilimpah curahkan oleh Allah kepada kita semua. Sejak kenikmatan ijad, yakni kenikmatan diciptakan, sampai kenikmatan imdad, kenikmatan setelah diciptakan. Dan di antara kenikmatan tersebut yang paling agung dan luhung adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan raga kita yang dianugerahi oleh Allah melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita yang dianugerahi Allah mampu melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan yang dinikmati oleh jatining rasa kita yang dianugerahi Allah mampu melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Raga dengan ilmu fikih diatur teknisnya oleh mazhab. Mazhabnya kita adalah mazhab Syafi'iyah. Ruhani dengan ilmu tauhid diatur teknisnya oleh firqah. Firqah kita adalah firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Rasa dengan tasawuf teknisnya diatur oleh thariqah. Thariqah kita adalah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Inilah bukti Islam kafah kita. Raga, nyawa, rasa melaksanakan 3 ajaran Jibril, yakni Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing diatur oleh ilmunya, ilmu fikih untuk raga, ilmu tauhid untuk nyawa, ilmu tasawuf untuk rasa. Ilmu fikih mengatur raga kita untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Ilmu tauhid mengatur ruhani kita untuk mengenal Allah. Ilmu tasawuf mengatur rasa kita untuk menuju Allah. Maka lengkap Islam kafah. Ilmu untuk mengatur hukum Allah, fikih namanya. Ilmu untuk mengenal Allah, tauhid namanya. Dan ilmu untuk menuju Allah, tasawuf namanya. Selain itu, nama-nama tersebut banyak istilah lainnya. Di fikih disebut juga sejarahnya tarikh tashrih. Ini ilmu fikih juga. Usulul fikih ini berbicara tentang bagaimana cara mengistinbat hukum, menggali hukum agar menjadi hukum fikih. Jadi kalau fikih itu produknya, usul fikih itu mesinnya. Fikih itu produknya, usul fikih mesinnya atau alatnya. Ada lagi disebut ilmu maqasidus syariah, tujuan-tujuan pensyariatan. Ini bagian daripada usul fikih juga. Dikaji di sana apa tujuan-tujuan syariah yang dalam penelitian ulama ditetapkan bahwa ada 5 tujuan syariah yang ditetapkan. Ini yang dasar. Kesininya ada perkembangan, ada yang 6, ada yang 7. Yang 5 ini adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul akli, menjaga akal. Yang keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Maka 5, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini yang dijadikan tujuan syariat. Yang 5 ini tidak boleh dibalik. Sebab kalau dibalik, susunannya akan terbalik hukumnya.
Susunan yang dari atas itu agama, jiwa, akal, turunan, harta. Ini akan imbas kepada hukum. Karena yang 5 ini konsekuensinya ketika yang atas terancam, maka yang bawah menjadi halal. Contoh, untuk menjaga agama, seluruh umat beragama diharapkan mengerti, memahami dan mengamalkan agamanya dan menghindari segala hal yang akan menghancurkan agama, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, untuk menjaga diri, setiap jiwa wajib memperhatikan bagaimana diri itu bisa menjadi hidup secara baik. Maka ilmu kesehatan menjadi bagian, makan minum menjadi bagian kewajiban, masuk kepada pokok kebutuhan primer, dalam bahasa usul fikih daruriyah. Maka segala perkara yang akan membawa kesehatan diri menjadi wajib diadakannya, sehingga wajiblah kita berusaha. Dan segala hal yang akan menghancurkan diri menjadi haram, membunuh menjadi haram, merusak diri menjadi haram. Yang ketiga, untuk menjaga akal, maka segala hal yang akan melestarikan, yang akan menjaga akal ini berpikir secara baik diwajibkan, dan yang akan merusak akal diharamkan. Akal akan baik tumbuh kembangnya jika diisi dengan ilmu, maka mengisi dengan ilmu menjadi wajib, sehingga thalabul ilmi menjadi wajib. Dan yang akan menghancurkan akal menjadi haram. Salah satu di antaranya narkoba. Ini merusak akal menjadi haram. Yang keempat, keturunan. Keturunan ini kelangsungan hidup manusia. Keturunan harkat martabatnya harus terjaga. Maka segala hal yang akan menjadikan keturunan itu terjaga harkat martabatnya wajib. Dan yang akan menghalangi atau menghancurkan harkat martabat keturunan diharamkan. Apa yang akan menjaga harkat martabat? Adalah bagaimana cara membuat keturunan. Maka diwajibkan nikah. Karena ini akan menjaga harkat dan martabat keturunan. Betul kan? Coba anak hasil perzinahan gak jelas. Nah, oleh karena itu nikah diwajibkan dan perzinahan diharamkan. Ini akan menghancurkan keturunan, status tidak jelas dan lain sebagainya. Yang kelima, harta. Segala perkara yang akan menjadikan harta itu menjadi hak kita menjadi wajib, dan segala perkara yang akan merusak harta itu statusnya dan lain sebagainya menjadi haram, maka bekerja menjadi wajib. Maka mencuri yang akan mengganggu hak harta menjadi haram. Jadi hukum Islam itu hanya 5 Pak tujuannya. Dari sana pecahan-pecahannya banyak. Ini tidak boleh terbalik. Kenapa? Kalau terbalik tadi di depan disampaikan akan imbas pada hukum. Yang pertama agama. Ya, yang kedua jiwa. Diri ini harus dijaga zahir batinnya, sehingga menjadi wajib penjagaan diri, menjadi haram pembunuhan diri. Tetapi ketika agama yang di atasnya, satu level di atasnya terancam, maka pembunuhan menjadi halal. Peperangan kan, Nabi diizinkan melakukan peperangan ketika sudah terancam agamanya di Madinah. Kafir Quraisy terus-terusan menyerang, maka diberilah izin oleh Allah untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Kenapa? Agama sudah terancam. Nah, turun satu level, diri. Ketika diri terancam, maka yang di bawahnya akal, apa yang diharamkan kepada akal bisa jadi halal. Mabok sih alam itu mabok ku aing di podaran maneh. Nah, jadi halal narkoba teh Pak. Jinah sih lamun teh jinah ku aing di paehan maneh atau keluarga maneh di paehan. Jadi halal. Jadi begitulah seterusnya. Level bukan level. Ya betul ya. Level itu tidak boleh terbalik.
Nah, kenapa sekarang terbalik? Karena yang di bawah ke atas. Yang kelima itu harta. Sekarang dalam posisi pemikiran manusia di dunia, harta menjadi paling atas. Maka menjadi halal yang di bawahnya. Agama jadi halal dijual belikan. Ya. Diri jadi halal dibunuh. Perzinahan merajalela jadi halal semua. Karena harta sudah di atas dalam pemikiran manusia. Nah, inilah Islam, Pak, tujuannya. Maqasidus syariah itu diatur oleh ilmu fikih. Dalam hal tadi disebutnya maqasidus syariah. Nah, alhamdulillah kita belajar terus fikihnya, fikih mazhab Syafi'i. Disebut tarikh tasri, melihat dari sejarahnya, melihat dari usulnya, ilmu usul fikih, melihat dari tujuannya disebut ilmu maqasidus syariah. Ilmu tauhid juga banyak namanya, Pak. Ada ilmu kalam, ada ilmu usuluddin, ada yang menyebut ilmu al-fiqhul akbar, ada yang menyebut dengan akidah, ilmu keyakinan. Tasawuf juga banyak namanya. Satu tasawuf, dua ilmu akhlak, tiga ilmu akhlak karena memang membentuk akhlak, tiga ilmu tazkiyatun nufus, ilmu pensucian jiwa, empat ilmu tasfiyatul qulub, ilmu membeningkan kolbu, lima ilmu hikmah karena dengan belajar ilmu tasawuf yang benar hikmah-hikmah Al-Quran akan ditemukan. Keenam ilmu asror karena ini berbicara tentang rahasia-rahasia kehidupan. Yang keenam ilmu mukasyafah, membukakan mata hati terhadap segala sesuatu yang disembunyikan dari pandangan mata yang lain. Ya. Ilmu gaib karena memang menerobos kegaiban yang Allah ciptakan. Ilmu waroi karena memang berbicara tentang bagaimana supaya hidup serba apik. Ilmu zuhud berbicara tentang bagaimana supaya kolbu kita juhud dari dunia. Ilmu hakikat ini tujuannya adalah hakikat. Lalu ilmu ma'rifat karena memang ini tujuannya. Tasawuf itu supaya kita ma'rifat mengenal Allah lebih jauh. Nah, kita bersyukur. Inilah kenikmatan teragung kita, Pak. Melalui guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan yang teragung adalah guru mursyid kita. Dengan terhubungnya kita dengan guru mursyid, maka Islam kita menjadi Islam kafah, raga, nyawa, rasa masuk Islam dengan melaksanakan Islam, iman, ihsan. Bersyukur. Dan tanda bersyukur adalah iza zakartani syakartani. Kolbu yang bersyukur, maka kolbu akan semakin mengingat pemberi nikmat. Zikir namanya. Ini syukur dalam kolbu. Jadi semakin rajin mengingat Allah, semakin rajin zikir, semakin jelas mana syukur di dalam kolbunya. Syukur mendapatkan harta benda, kolbu tetap meningkatkan zikir pada Allah, tetapi harta benda ini juga ada wujud syukurnya. Apa? Ada bagian untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, ya, dan lain sebagainya. Ini syukur nikmat kita. Nah, ada syukur yang disebut syukur budaya. Mana? Tasakuran, mencit ya, ngariung, kumpul, ngadoa, sedekah. Itu budaya, tapi ada ritualnya juga. Banyak mana-mana syukur. Kita diberi mata, syukurnya adalah menggunakan mata dalam kebaikan. Karena syukur itu intinya menerima manfaat, menerima perkara tersebut sesuai dengan tujuan diciptakan. Kita syukur diberi HP, bukti syukur memiliki HP, digunakan HP itu. Ima diberi HP, dihubungi hese, liur. Kang nggak dihubungi teh hese mah, tara dicanak HP-na. Di mana di imah we setelah bawa. Tah itu tuh syukur nikmat, Pak. Gitu. Dibere kendaraan, motor, mobil, ari ini teh lempang wae, itu tuh syukur nikmat tuh. Sebab motor mobil diciptakan untuk digunakan manfaatnya mempercepat, memendekkan jarak, mempercepat waktu pada tujuan. Ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi, ini yang penting kita syukuri, dan hal ini yang selalu alhamdulillah saya tidak pernah lupa, diberi selalu ingat oleh Allah
untuk terus mengulang-ulang Islam iman ihsan, Islam iman ihsan. Kenapa? Ini melawan efek sejarah dari Sunakur Gronyo. Nah, yang hanya mengatakan kesebelasan saja Sunakur Gronyo. Apa kesebelasan? Islam jeung iman kapan 11 katanya. Islam 5, iman genap jadi kesebelasan. Hungkul eta mah ihsana tidak ada. Nah, ini berat, Pak. Setiap diri kita wajib menggaungkan Islam iman ihsan supaya umat mengingat kembali asas Islam itu. Ya. Efek distorsi sejarah. Kita tidak bisa menyalahkan sejarah. Yang penting harus kita perbaiki adalah keadaan kita dan generasi kita. Maka di antara syukur nikmat atas anugerah itu adalah adanya majelis MKTM ini. Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur. Jadi niatnya juga sudah tabaruk ya. Sejak mengambil keberkahan luluberna kaleuwihanana tina naon anu parantos dilaksanakeun ku Guru Agung Pangarsa Abah. Kita bersyukur dan ucapan alhamdulillah seraya juga membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Maka selanjutnya mari kita resapi hayati buah-buah karya beliau Pangarsa Abah sebagai peningkatan makna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini di pasal ketiga Al-Fasl Salis fi bayani asli talqin wal ahdi. Pasal ketiga dalam menjelaskan asalnya talqin dan ahd. Ahd itu baiat. Ari baiat itu al ahdu li taatillah. Baiat itu adalah perjanjian untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi bukan baiat ke Pangarsa Abah, bukan pada yang lainnya, tapi kepada Allah. Dan baiat ini hukumnya wajib, Pak. Kata Nabi di hadis Imam Bukhari, mudah-mudahan tidak salah ingatan, dikatakan man mata, barang siapa orang yang meninggal walaisa fi unukihi bai'atun, dan di lehernya tidak ada baiat, dia tidak pernah memiliki baiat, mata maitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan jahiliyah, Pak. Kalau selama hidupnya tidak punya baiat, ini bahaya. Baiat itu hukumnya wajib. Sayyidina Umar sendiri pernah berkata, Islam itu adalah kebersamaan atau kepemimpinan. Nah, tidak ada kepemimpinan kecuali harus ada pemimpin. Tidak ada pemimpin kecuali harus ada baiat. Tidak ada baiat kecuali harus ada kesetiaan di dalamnya. Maka Islam adalah kesetiaan. Beliau dengan firman-Nya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika mencintai Allah ikuti aku, kata Nabi. Begitu. Nah, kalau manusia tidak punya baiat maka mati dalam keadaan jahiliyah. Kita bersyukur ini pun kita sudah punya baiat. Jadi baiat hukumnya wajib. Yang perlu diperhatikan apalagi pada era milenial ini, kita sering mendengar baiat, artinya sering bisa ditemukan baiat di mana-mana. Harus bisa dipisahkan baiat mana yang dimaksud baiat wajib. Setiap organisasi punya baiat. Namanya di kita janji setia. Di tentara ada prasetya. Ya, ada masing-masing. Nah, termasuk Cimane juga ada, disebut Talek Cimane. Itu janji setia. Nah, yang dimaksud baiat di sini adalah baiat kepada Allah melalui orang-orang yang diutus oleh Allah. Dulu para sahabat menyatakan janji setia di bawah pohon, disebut baiatur ridwan. Ayatnya disampaikan, innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ini legalitas formal, penegasan dari Allah bahwa setiap orang yang memberikan janji setia kepadamu Muhammad, kata Allah, itu sejatinya janji setia itu kepadaku, kepada Allah, bukan kepada Nabi.
Ulangi, innalladzina yubayyunaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu Muhammad, innama yubayyunallah, dia itu janji setianya hanyalah kepada Allah, hakikatnya kepada Allah. Nah, jadi janji setia di sini adalah janji setia untuk taat kepada Allah. Ini sebagai pengingat, Pak, karena dulu di alam arwah semua arwah pernah berjanji. Ya, alastu birabbikum, bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Kata Allah. Istifham takriri menurut ahli balaghah. Betulkah aku ini Tuhan? Hanya untuk meneguhkan. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab iya atau tidak, hanya untuk meneguhkan. Semua ruh menjawab bala syahidna. Ini alam arwah. Kalau dalam kesatuan Syekh Abdul Qadir alam lahut. Kita semua menjawab, betul engkau Tuhan kami dan kami hambamu. Nah, janji inilah yang dimaksud dengan bait itu, mengingatkan kembali terhadap janji itu. Maka jika dulu yang berjanji kepadamu mu'nya itu adalah Muhammad, kata Allah, adalah berjanji kepada Allah, maka ketika Rasul Muhammad wafat lalu digantikan oleh Sayyidina Ali misalnya, maka kalimat sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepadamu mu'nya itu adalah Sayyidina Ali. Jadi yang berjanji kepadamu Ali sama dengan berjanji kepada Allah. Tapi susunannya sepertinya sebegini. Yang berjanji kepadamu Ali sama dengan berjanji kepadaku, kata Nabi. Yang berjanji kepadaku sama dengan berjanji kepada Allah. Sayyidina Ali wafat, muncul Sayyidina keturunan Nabi atau Sayyid Imam Hasan Al-Bisri. Maka yang berjanji kepadamu Hasan itu sama dengan berjanji kepada Allah atau kepada Sayyidina Ali kemudian kepada Nabi. Terus begitu, Pak, sampai khulafaur rasyidin atau mursyid-mursyid selanjutnya. Dan kita baiat itu melalui guru agung Pangersa Abah Anom. Maka kalimat ini berarti kalau disimpulkan sesungguhnya yang berjanji kepadamu menyebut nama Pangersa Abah itu artinya berjanji kepada Allah. Jadi kita berjanji ke Abah itu bukan ke Abah tapi ke Allah. Kapan kita janji? Saat talqin, Pak. Karena ahad itu dalam bahasa lain adalah talqin juga. Talqin itu diikat kita oleh kalimat tauhid. Nah, kalau sudah berjanji setia, dia harus siap. Ya, siap melaksanakannya. Bila pun tidak, suatu waktu tidak terlaksanakan, Allah tetap membuka pintu taubat. Dan janji setia ini, maaf, tidak boleh terjadi kepada dua orang. Gimana, Pak? Tidak boleh terjadi kepada dua orang, tidak boleh. Ada baiat negara, ada baiat agama. Nabi mengatakan jika ada dua raja, jika ada dua pemimpin, maka pemimpin yang kedua harus kamu bunuh. Jika ada dua pemimpin, pemimpin yang pertama sudah dibaiat, maka pemimpin yang kedua wajib dibunuh. Begitu juga dalam baiat agama. Tidak boleh ada dua, Pak. Kalau Bapak sudah berjanji setia ke Pak Ustadz Arma, saja sudah, gak boleh kepada yang lain. Sampai kemudian kecuali beliau memberikan petunjuk lain. Ini tidak sepele, Pak. Karena berkaitan dengan alam ruhani. Tidak boleh ada dua. Bagaimana mungkin kita berjanji setia kepada dua orang? Nantinya kalau terjadi dua perintah dalam waktu yang sama, mana yang akan kita lakukan? Ini berbahayanya. Cengkat mantan ya. Secara logika, kalau kita memiliki dua baiat, memiliki dua pemimpin, maka bagaimana ketika dalam suatu waktu yang sama terjadi dua instruksi? Siapa yang akan kita pilih? Sama-sama levelnya sama, tidak bisa. Ini dalam pandangan logika. Dalam pandangan akidah atau tauhid,
Yang di atasnya satu, Tuhannya satu. Jika ada bersandar kepada yang lain, berarti kita musyrik billah, musyrik kepada Allah. Begitu juga ke Rasulnya. Ketika Rasulnya sudah muncul satu, lalu kita memiliki Rasul yang lain, musyrik bi Rasulillah. Abdullah bin Salam, kalau tidak salah namanya, pernah bertanya kepada Rasul, bolehkah aku mengamalkan ajaran Nabi Musa? Padahal sudah baiat kepada Rasul Muhammad. Apa jawaban Rasul? Muncul wahyu, udkhulu fisilmi kafah. Kudu asup kana Islam teh kafah zahir batin. Tidak boleh terkait kepada yang lain. Itu secara tegas Al-Quran melalui Nabi menyatakan ketika umatnya mau melaksanakan amalan Nabi Musa, tidak boleh. Ini artinya tidak boleh ada dua perjanjian, Pak. Padahal kan sama-sama Rasul itu juga. Tidak boleh. Maka sudah Rasulnya satu, sudah saja satu itu. Rasul Muhammad SAW. Rasulnya meninggal, penggantinya misalnya Sayyidina Ali, sudah ke Sayyidina Ali, tidak boleh kepada yang lain. Nanti turun lagi ke muridnya misalnya Imam Hasan Al-Bisri, sudah janji setia ke sana, sudah ke sana, tidak boleh incah bali lahan. Mun incah bali lahan karena kolbu mual aya katentraman, tidak akan teguh. Akhirnya menjadi labil. Jadi begitu, karena Tuhannya satu, maka Rasulnya pun harus satu. Terus satu. Akhirnya menurut kita, kolbu kita, gurunya pun harus satu. Ini yang dimaksud guru ruhani, Pak. Ya, bukan guru jismani. Kalau guru dohir tentang keilmuan, itu lebih banyak, lebih bagus. Menambah keilmuan. Tapi untuk urusan pemandu ruhani, harus satu. Bagaimana kalau dua? Kita yang akan bingung. Masuk jalan rohani. Oleh guru yang pertama dibawa ke sini harusnya. Oleh guru yang kedua harusnya ke sini. Nah loh, bagaimana kita? Ya, ternyampe. Akhirnya kan itu kadia we. Nu katuhu kakatuhu nu kenca kakenca. Belah we pelangkakan eta. Puyeng. Itu tidak boleh. Makanya para ulama punya guru banyak, tapi guru rohani tetap satu. Perhatikan tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu nurani. Saya merujuk kepada kitab Tafsir Al-Jailani, kepada kitab Qalaidul Jawahir, kepada kitab Nahrul Qadiriyah, kepada kitab Al-Mukhtasar fi Ulumiddin. Di situ dicatatkan gurunya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru hadisnya 17 orang. Guru Qur'annya 3 orang. Guru fikihnya 4 atau berapa gitu, di bawah 5. Banyak, tapi guru tasawufnya 1. Syekh Muhammad Adi Basi tetap 1. Guru hadisnya 17, paling banyak. Bagaimana mungkin kita meragukan hadis-hadis beliau? Dan di antara guru hadis tersebut ada ahlul hadis dan muhaddis. Ada ahlul hadis dan muhaddis. Kalau muhaddis ya dia mengeluarkan kitab, dia mengetahui. Kalau ahlul hadis, ahli peneliti hadis mana? Sahih, ghair sahih. Kita tidak hafal hadis, bisa meneliti hadis. Jadi ahli hadis. Ikhwani rahimakumullah. Nah, talqin itulah adalah janji setia kita kepada Allah melalui guru yang diutus oleh Allah sebagai perwakilan Rasulullah atau sebagai pewaris Rasulullah sebagai manifestasi atau tajalina Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kita melalui perintah guru agung, ayat innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, surat Al-Fatah itu senantiasa dibacakan setiap habis zikir pada sholat. Tujuannya supaya kolbu kita terbiasa mengingat ayat itu. Pada akhirnya jiwa kita terbiasa mengikuti perintah atau taat kepada Allah. Itu tujuannya. Dibaca terus.
dibaca terus. Karena sesuatu yang diulang-ulang akan semakin kuat dalam ingatan. Semakin kuat dalam ingatan kalau diulang-ulang. Ini kalau di tingkat mahasiswa atau siswa saya suka membuat praktek tuh. Diulang-ulang deh Pak Arma. Dipraktikkan ke Pak Arma bisi wirang Pak Arma. Nah, ikhwani rahimakumullah. Maka pertama kita bersyukur bahwa kita telah menerima baiat dan talqin itu dari Guru Agung Pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Shohib Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Pegang teguh. Perlu mencari mursyid yang lain? Tidak perlu. Selama tidak ada petunjuk dari guru mursyidnya, kita tidak wajib. Dan tidak ada penjelasan harus mencari mursyid yang lain yang masih hidup. Di kitab Anwarul Qudsiyah juga tidak begitu. Kecuali yang ada di sana adalah seorang mencari mursyid ketika mursyidnya wafat, mencari mursyid yang lain. Karena guru yang wafatnya memberikan wasiat. Kamu kelak harus meminta talqin kepada Syekh Ali Al-Mursafi, guruku, supaya antara kamu dan aku sama-sama menjadi murid Syekh. Itu sudah diamanatkan oleh gurunya sebelum wafat. Dan mursyid yang ditunjuknya sudah menjadi mursyid ketika Syekhnya masih hidup. Jelas gak ini? Jelas. Ternyata beliau sendiri Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni menunjukkan di kitab itu bahwa wala yakunu hadzal amru illa lis-shadiqina fit thariq, mencari mursyid yang hidup itu hukumnya wajib itu hanya kepada orang yang sudah sidik di dalam bertorikoh. Ayo orang gesidik acarnya bertorikoh. Dikir ge belang bentung kene kadang DP loloba tanya itu. Hotaman tilu-tilu kene kajian hotaman tami bari nunutan gitu. Geus pabeulit gitu. Bila punnya urang geus sidik lalu kemudian aing nganengan mursyid, berarti urang geus ngaku diri sebagai yang sidik. Lamun geus ngaku diri atuh batal deui wae. Makana dina kitab Anwarul Qudsiyah Syekh itu, saya lupa lagi namanya, mencarinya itu bukan karena pengakuan diri sidik, tetapi karena ada perintah dari gurunya. Nah, yang sidik itu adalah murid yang bertorikoh suluk. Artinya torikoh suluk itu contoh, dikasih dikir oleh gurunya 100.000, jalankan 100.000, udah selesai 100.000 laporan. Kalau kata gurunya, belum selesai, ulangi. Seperti contoh Pak Kiai Juki suka cerita. Belum Juki, ulangi deui dikir teh. Kalau sudah baru pindah ke dikir yang lain, tambah deui sekian. Terus tak ieu suluk teh Pak. Di bawah bimbingan langsung seperti itu. Nah, itu yang wajib tuh. Tetapi itu pun tetap di bawah perintah gurunya. Adapun murid yang lain namanya murid tabaruk. Tabaruk teh paket umum ta eta amalanna nu eta oge encan bener gitu. Ya urangnya eta gitu. DKM saja zikir khotaman manakib salat sunat ziarah eta ge can bener urang teh. Salat sunat aduh ulah wakal lengkap kabehnya. Bada magrib oge can kadang rawatib oge nya. Salat sunat bada salat, qobla jeung bada salat kadang diliwat. Ini belum mencapai murid suluk, baru murid tabaruk. Makanya disebut ikhwan. Ada ikhwan mah aya nu suluk anu tabaruk gitu dinya teh. Tah nu kieu mah murid model kieu tidak wajib, Pak. Saur Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni dina kitab Anwarul Qudsiyah tidak wajib eta mah. Bahkan kalau dia mencari mursyid lagi, zalika min alamati akbari alamatil khuzlan. Itu tanda pengkhianatan terbesar. Nu ieu wae encan sampurna geus neangan deui nu anyar. Nah, semoga ini bisa kita resapi dan kita yakini sehingga kita bisa terus meneguhkan diri, tidak menyibukkan diri dalam mencari hal-hal yang bukan bagian daripada kewajiban kita. Tidak perlu berpikir pengganti dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Dan kalaupun harus bertanya siapa penggantinya, sudah ada.
Sudah ada. Lalu siapa? Kalau saya mengumumkan, saya rusak, Pak. Masjid itu tidak boleh diumumkan. Tidaklah boleh mengumumkan dan mengumumkan. Ikhwani rahimakumullah. Maka mari kembali ke Miftahus Sudur. Selanjutnya di sini pengarang Sabah akan membicarakan tentang dalil talqin zikir secara parodi. Parodi itu secara personal, pribadi, perorangan. Yang di bulan kemarin secara berjamaah. Ini secara perorangan. Nah, kata beliau, adapun talqin Nabi kepada para sahabat secara perorangan, ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Yusuf Al-Qurani dan lain-lainnya. Sanadnya sanad sahih. Dulu sanad ini banyak diragukan oleh para ahlul hadis. Sampai akhirnya muncullah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhadis di abad 15-16, gurunya Imam Suyuti. Beliau menjadi pemimpin ulama hadis di zaman itu. Nah, beliau yang menunjukkan bahwa hadis talqin itu sanadnya sahih. Karena Imam Abu Hasan Al-Bisri itu benar-benar sejaman dengan Imam Ali bin Abi Thalib dan pernah bertemu. Jadi dapat dipercaya. Karena hadis talqin zikir ini hadisnya dari Imam Hasan Al-Bisri. Nah, di dalam hadis tersebut diceritakan Inna Aliyan radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, katanya begini, dullani ala aqrabit turuki ilallah. Wahai Rasul, tolong tunjukkan kepada hamba ala aqrabit turuk, jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Turuk jamak dari torikun atau torikotun. Toriko artinya jalan pintas. Jalan raya bahasa Arabnya syari. Syari itu jalan raya, syari. Kalau jalan pintas torikun. Tidak akan ada jalan pintas kalau tidak tersambung dengan jalan raya. Nah, jalan pintas pasti lebih sempit daripada jalan raya. Tetapi kelebihannya jalan pintas ini mampu menempuh tujuan dengan jarak yang pendek. Begitu fungsinya. Nah, demikian juga toriko. Ini jalan pintas. Jalan besarnya syariah. Kalau jalan raya syariah, kalau jalan raya dalam Islam syariat. Kalau jalan pintas, jalan gang toriko. Jalan pintas menuju Allah namanya toriko. Fungsinya adalah mempercepat perjalanan, jalan tikus. Nah, ini ternyata toriko itu banyak. Jalan tikus itu banyak. Nah, Sayyidina Ali meminta yang paling dekat. Qoribun itu dekat. Akrab lebih dekat, fadlun utama, afdal lebih utama. Nah, cek santri mah cina namana af'al tafdil, superlatif kalau ada bahasa Inggris. Sagir kecil, asgor lebih kecil, kabir besar, akbar lebih besar. Ada lagi di tasgir, kabir kecil, kubair kabir besar, kubair rada gede. Sogir kecil, suger rada kecil gitu. Fadlun utama, fudel rada utama. Asep, kasep, usep rada kasep gitu. Jadi rada-radaan. Nah, ini kata Nabi, tolong tunjukkan kepada hamba jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Satu, permintaan Sayyidina Ali. Yang kedua, wa ashaliha ala ibadihi. Kedua, paling mudah bagi si hamba dalam mengamalkannya. Yang ketiga, wa afdaliha indallah, tetapi paling agung menurut Allah. Ini manja Sayyidina Ali ya pada Nabi.
Rasul, ya Rasul tolong tunjukkan paling dekat menuju kepada Allahnya, tetapi paling mudah bagi hamba, namun juga paling agung dalam pandangan Allah. Luar biasa. Nabi menjawab, alaika bimudawamati zikrillah. Ali, anjeun kudu ngabiasakeun terus-terusan zikir kepada Allah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tah ngawitan nu pang afdolna ya sur Nabi. Tah nu pang afdolna nu diucapkeun ku kami, zikir diucapkeun ku kami jeung ku nabi-nabi samemeh kami, eueuh deui piwati la ilaha illallah. Tos dipasihan nu paling afdolna. Da tadi nyungkeun nu paling afdol kan. Nabi ngadama perumpamaan, walau anna samawati sab' wal aradina sab' fi kafatin, bila mana 7 lapis langit dan 7 lapis bumi disimpan di bahu, wala ilaha illa fi kafatin, sementara la ilaha illallah di bahu sabelah deui, la rajahat bihinna, maka kalimah la ilallah akan lebih unggul, akan lebih berat bobotnya daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Ya perumpamaan dari Nabi. Sebagian ada yang mengatakan hadis yang ininya adalah dhaif, tetapi ada syawahid, ada saksi dalam hadis kursi yang disampaikan yang menceritakan Nabi Musa tentang perbandingan itu. Nah, hiji saur kanjeng Nabi menunjukkan yang paling afdolnya zikirnya adalah la ilaha illallah. Penjelasan nu kedua,